Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, ketemu saya lagi di pertemuan ke-9. Kali ini kita akan bahas Activity Based Management ya. Atau sering disingkat dengan ABM. Apa itu ABM? Jadi ABM ini adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai tersebut. Jadi dasar dari sumber informasi ABM ini adalah Activity Based Costing. Ya. Nah, di ABM ini, ya, manajemen berdasarkan aktivitas ini ada dua dimensi yang perlu diketahui. Yang pertama adalah dimensi biaya, di mana dalam ABM ini akan memberikan informasi biaya mengenai berbagai sumber daya, kemudian aktivitas, objek biaya yang menjadi perhatian seperti produk, kemudian pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Jadi semua lini ini nanti akan dibahas, kemudian dianalisis bagaimana biaya yang muncul. Tujuannya adalah untuk memperbaiki akurasi pembebanan biaya. Dimensi yang kedua itu adalah dimensi proses. Jadi dalam dimensi proses ini ini akan memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan di sana. Kemudian mengapa harus dilakukan dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya. Sehingga nanti bisa tercipta efisiensi biaya. Oke. Nah, ABM ini merupakan sistem informasi yang bertujuan memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya. Jadi dengan mendorong serta mendukung berbagai usaha perbaikan berkelanjutan sehingga nanti tercipta tujuan perusahaan itu apa? Untuk memaksimalkan profit atau laba. Tentunya seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat, jadi model ABM ini, Activity Based Management ini, dimulai dari perencanaan sistem, kemudian di sana ada identifikasi, ada definisi, kemudian ada klasifikasi setiap aktivitas di perusahaan ya, mulai dari produksi, marketing, kemudian pengelolaan sumber daya dan lain sebagainya. Nah, di ABM ini ada dua tindakan ya, ada dua manajemen berkaitan dengan ABC atau PVA. ABC ini kaitannya dengan Activity Based Costing. Jadi seluruh biaya akan diidentifikasi apakah setiap aktivitas itu sumber daya, kemudian biaya ataupun yang lainnya sudah dibebankan ke setiap aktivitas. Ya, diidentifikasi objek biayanya, penggerak aktivitasnya seperti apa, kemudian menghitung tarif setiap aktivitas, kemudian dibebankan ke setiap objek biaya. Nah, tujuannya adalah untuk memperbaiki keputusan. Sedangkan di proses value analysis ini untuk menganalisa nilai dari sebuah proses. Jadi membuat penilaian atas isi aktivitas itu, kemudian menentukan akar penyebab masalahnya kalau memang ada masalah, kalau ada efisienan inefficiency, kemudian diukur bagaimana masalah itu muncul, kemudian membuat standar ukuran kinerjanya, kemudian memperbaikinya. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi biaya. Jadi ada tujuan utama dari perusahaan di aktivitas based management ini adalah untuk memperbaiki keputusan dan mengurangi biaya sehingga tercipta profitabilitas yang tinggi. Ini struktur atau kerangka pikir dari model ABM. Nah, seringkali di perusahaan itu pelaksanaan implementasi ABM ini sering gagal. Kenapa? Penyebabnya diantaranya adalah karena kurangnya dukungan dari manajemen tingkat atas. Kalau kita melihat kita lihat teori agensi itu antara pihak owner, pemilik sebagai prinsipal itu mungkin beda motivasi, beda motif dengan prinsip pihak agen atau pihak manajemen pengelola. Pihak owner atau pemilik maunya mereka akan
menggelontorkan uang, kemudian mereka ingin uang yang dikelola itu bisa maksimal hasilnya, kan gitu. Nah, beda lagi dari sudut pandang agen atau pengelola. Mereka akan berpikir gimana caranya dapat gajinya tinggi, dapat bonusnya tinggi dengan pekerjaan yang ringan. Nah, perbedaan motivasi ini ya bisa jadi menghambat. Salah satunya adalah implementasi EBM ini. Jadi kurang dukungan. Sudahlah, ngapain kita harus susah payah mengaplikasikan sesuatu atau sistem yang agak sulit. Sedangkan saat ini kita sudah oke-oke saja, kan gitu. Nah, kemudian adanya penolakan perubahan yang tadi. Jadi kenapa harus susah payah padahal ini sudah jalan kan? Baik. Kurangnya keahlian menggunakan informasi aktivitas yang baru. Setiap ada hal yang baru perlu atau butuh pembelajaran yang baru. Nah, ini membutuhkan perjuangan juga. Kemudian adanya kegagalan dalam mengintegrasikan sistem EBM, ya. EBM dengan aktivitas yang lain, dengan antar divisi, ya, mungkin bisa jadi crash atau gagal, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat jadi EBM dan akuntansi pertanggungjawaban, ini akuntansi pertanggungjawaban ini adalah alat fundamental untuk mengendalikan manajemen yang ditentukan melalui 4 elemen penting. Yang pertama adalah pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, kemudian ada pengevaluasian kinerja, kemudian ada pemberian penghargaan. Nah, munculnya akuntansi pertanggungjawaban kita melihat dimulai dari adanya sistem pengendalian manajemen, kemudian ada turunannya setiap aktivitas, ada pusat-pusat pertanggungjawaban. Nah, di dalam pusat pertanggungjawaban itu ada salah satunya adalah akuntansi pertanggungjawaban. Itu. Nah, tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan ini akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ada 3 jenis ya. Yang pertama berdasarkan keuangan, yang kedua berdasarkan aktivitas, kemudian yang ketiga adalah berdasarkan strategi. Sistem akuntansi berdasarkan keuangan ini memberikan tanggung jawab pada berbagai unit perusahaan dan menyatakan berbagai ukuran kinerja dalam bentuk keuangan. Jadi semuanya dalam bentuk keuangan, ada nilai, ada moneternya. Kemudian biasanya diterapkan pada perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang stabil dengan produk proses yang terstandarisasi dan tekanan persaingan yang rendah. Ini biasanya diaplikasikan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan keuangan. Kemudian akuntansi berdasarkan aktivitas, ya. Ini adalah sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dikembangkan untuk perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang mengalami perbaikan berkelanjutan. Jadi ada aktivitas ya, evaluasi, kemudian temuan, diperbaiki, evaluasi terus, kemudian diperbaiki terus seperti itu berkelanjutan. Nah, sistem akuntansi ini mengukur kinerja dengan menekankan pada pandangan keuangan maupun non keuangan. Jadi tidak hanya nilai moneternya saja yang dihitung atau biayanya misalkan, tapi semuanya. Tidak hanya di keuangan, tapi juga non keuangan. Nah, kemudian analisis nilai proses PVA. Analisis nilai proses ini ya merupakan hal yang fundamental bagi akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Ini fokusnya pada akuntabilitas ini berbagai aktivitas dan menekankan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem. Berkaitan dengan analisis penggerak, kemudian ada analisis aktivitas, kemudian ada pengukuran kinerja aktivitas. Di PVA ini ya, analisis penggerak ini adalah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang merupakan akar pemicu dari biaya aktivitas. Ini intinya dalam PVN ini ya, setiap aktivitas itu akan memunculkan biaya. Apakah itu konversi dari waktu atau pengorbanan biaya itu sendiri. Nah, tujuan dari PVN ini adalah untuk dapat mengambil tindakan memperbaiki setiap aktivitas yang mungkin tidak bermanfaat atau tidak bernilai tambah.
Contoh, jadi suatu analisis ini dapat mengungkapkan akar pemicu biaya perpindahan bahan baku adalah tata letak pabrik, sehingga pengaturan ulang tata letak pabrik ini dapat mengurangi biaya perpindahan bahan baku. Contohnya, kenapa misalkan pabrik atau perusahaan pabrik ban misalkan, itu mereka lebih cenderung untuk mendekati bahan baku ketimbang mendekati sumber tenaga kerja. Bisa jadi mungkin misalkan kalau kita ambil contoh ya, kenapa pabrik karet itu banyak yang ada di Pulau Sumatera atau Kalimantan, atau mungkin bahkan sedikit yang ada di Pulau Jawa. Nah, kenapa? Karena bahan bakunya banyak yang ada di Pulau Sumatera ketimbang di Jawa, meskipun biaya tenaga kerja itu lebih ringan, lebih efisien atau lebih kecil di Jawa, ya gitu. Nah, ini otomatis tata letaknya memang harus mendekati bahan baku, kan itu. Beda lagi mungkin perusahaan tekstil yang banyak berdiri di Jawa karena memang membutuhkan banyak sumber daya tenaga kerja ya, sehingga dengan biaya tenaga kerja yang kecil ini dapat meminimalisasi biaya produksi. Atau mungkin dari tata letak mesin-mesin pabrik itu sendiri. Nah, boleh. Nah, selanjutnya analisis aktivitas ya. Ini adalah proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Jadi, tujuan dari analisis aktivitas ini adalah mengidentifikasi, kemudian menjelaskan, mengevaluasi setiap aktivitas itu, apakah aktivitas itu ada banyak variannya, ada apa saja, berapa saja kan. Kemudian berapa banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut, berapa jumlah waktu yang dibutuhkan, berapa sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, kemudian dinilai. Penilaian atas nilai aktivitas itu biasanya dikonversi pada dalam nilai uang atau moneter. Nah, dari aktivitas ini ya menunjukkan 4 hasil. Apa saja, berapa banyak, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan, kemudian nilai atas aktivitas itu sendiri. Gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana ya di PVN ini mampu menilai mana aktivitas yang bernilai tambah dan mana aktivitas yang tidak bernilai tambah. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, biasanya ketika sudah ketemu mana aktivitas yang tidak bernilai tambah, perusahaan akan meng-cut, apakah menghilangkan ya, boleh meng-cut menghilangkan, atau mungkin menggabungkan, mengurangi, atau menggantikan aktivitas yang bermanfaat. Nah, intinya nanti ketemu efisiensi dan efektivitas, gitu ya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Untuk lebih lanjutnya kita akan lanjut di kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.